New KLX 2023 yang akan kita bedah selain ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya hari ini WP alhamdulillah diundang oleh Kawasaki Indonesia untuk menjadi saksi sekaligus review buat sampean generasi terbaru produk yang disebut sebagai KLX 150 2023. Cak, tentu saja kalau sampai melihat secara looks-nya, sampai pasti berpikir, Cak, WP opo sing berbeda Kang Mas loh. Ini kalau kita uprek-uprek ya, detailnya tuh berubah semuanya, Cak. Casing-casingnya berubah semuanya. Secara sekilas mungkin nggak ada perbedaan, tapi kalau kita pelototin detail, gila, hampir semuanya berubah. ECU-nya pun ya berubah, soalnya untuk generasi terbaru sudah menggunakan speedometer full digital. Bahkan lampunya juga berubah, lampunya sudah menggunakan LED atau light emitting diode sehingga lebih maju pastinya, dan juga ada yang namanya revisi di bagian suspensinya agar lebih jos gandos. Kita akan lihat dari depan dulu, Cak. Untuk bagian muka, jelas ini adalah muka yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya, Cak. Jadi looks-nya itu lebih pipih dia untuk bagian mukanya, headlampnya itu lebih pipih, dan secara shape design untuk headlampnya tidak sama dengan sebelumnya, dirombak oleh Kawasaki Indonesia, dan ternyata kalau kita lihat, ternyata headlampnya mirip dengan KLX 230, Cak, yang terbaru ya. Termasuk juga di bagian sini, Kang Mas. Nah, kalau sekilas sampai pasti berpikir, oh posisi berbeda Cak WP loh. Ini berbeda, Cak. Shape dari fendernya itu ditekuk ke bagian sininya tuh ya. Kalau yang sebelumnya kan ya udah agak lurus aja, tapi yang baru ini sudah ditarik oleh Kawasaki, kemudian menjulang dari sini langsung turun, crut gitu, Cak, bosone, Cak. Nah, ini berbeda, Cak. Jadi ada tekukan yang membuat semacam ya shape yang lebih agresif aja. Dan juga informasi dari Kawasaki, ternyata suspensinya yang upside down untuk yang versi special edition ini sudah di-adjust ulang, sudah dienakin lagi supaya kalau sampean ya terabasan makin jos gandos ayunannya. Kita perlu buktikan nanti yang pasti. Nah, ini dia Kang Mas, yang paling kentara perombakannya adalah bagian lampunya sudah LED putih. Ya, ini improve dibandingkan dengan sebelumnya yang masih bolam biasa, artinya ya ini sudah awet pastinya. Jadi kalau kita lihat memang klasternya pada saat nyala, defaultnya itu adalah bagian atas, lampu dekatnya, bawah ini lampu jauh. Jadi seperti ini, Cak. Kalau untuk lain-lainnya masih sama ya, untuk lampu seinnya sama. Tapi secara umum kita akan menemukan perbedaan juga di bagian area dashboardnya yang lebih cakep. Dashboardnya sudah menggunakan model full digital, jadi nggak lagi analog, sehingga memberikan kesan lebih modern. Jadi perombakan dilakukan oleh Kawasaki hampir semuanya, Cak. Kalau kita lihat detailnya adalah di bagian mukanya ya. Jadi headlampnya berubah, ada perombakan di sektor headlamp, dan headlampnya sekarang sudah menggunakan full LED. Lihat nih. Nah, tidak seperti sebelumnya, sekarang sudah full LED, dan ini adalah improvisasi yang patut kita berikan acungan jempol. Dan bagian juga perbagian untuk casing-casingnya juga berubah. Saya perhatikan di sini ya. Jadi ada perombakan casing-casingnya, shape-nya itu dirombak oleh Kawasaki. Sekarang kelihatannya lebih apa ya? Lebih agak mekar ya. Sebelumnya kan agak slim, ini sekarang agak mekar. Sementara untuk lampu LED-nya juga ada dua klaster atas bawah, dan ini adalah improvisasi yang patut kita berikan acungan jempol pastinya, karena semuanya sudah LED. Dan kalau kita perhatikan, ternyata suppliernya adalah Stanley, lihat nih. Nah, jadi sudah menggunakan Stanley. Kemudian juga di area sini, untuk bagian, lihat nih, Cak. Di bagian suspensinya, ya suspensinya ini katanya di-adjust ulang supaya lebih tangguh. Dan suspensinya untuk versi special ini di-clear oleh Kawasaki Indonesia dengan warna emas. Jadi seperti ini detailnya. Jadi detailnya berubah, Cak. Untuk yang versi special, racernya tinggi, Cak. Racernya tinggi, dan sama sudah mendapatkan knuckle guard di sini. Jadi perlengkapan untuk trail sudah lengkap. Knuckle guard dengan plastik dan di clear warna hitam. Untuk yang warna ini
Ini adalah warna yang biru ya modelnya. Bahkan di bagian sini pun, walaupun sekilas sami mawon tapi enggak. Bagian sini ya, bagian fender-fendernya ternyata juga berubah, sedikit dirombak oleh Kawasaki. Oke, nah untuk kaki-kakinya Cak. Kaki-kakinya untuk yang special edition sudah menggunakan ring 21 inci ya, 2,75. Dan kalau kita perhatikan disuplai oleh IRC, yes, seperti ini. Yang menarik adalah kita temukan ternyata sensor speednya ada di bagian sini, Cak. Nah, sensor speednya di sini. Dan yes, detailnya seperti ini. Ya, ini kelihatannya memang gagah banget ya, suspensi upside down maksudnya. Dan yang menarik adalah suspensi upside down-nya ini ternyata nggak lurus banget ya. Jadi dia tuh di sini gede tapi di sini lebih membesar. Jadi kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh Kawasaki, fedornya adalah memperbesar di area pegangan-pegangannya. Jadi ini akan memberikan feel lebih stiff, lebih kuat ya. Harusnya demikian. Lihat dia lebih gede di bagian ujungnya. Nah seperti ini. Oke, nah untuk bagian pengereman Cak, saya menemukan remnya menggunakan model Wi-Fi, jadi lebih mudah melepas panas dan kalipernya di clear warna silver ya. Untuk bagian peleknya hitam full glossy, agak glossy sih, nggak glossy banget tapi agak glossy. Lalu di bagian sini untuk perlengkapan yang special edition sudah menggunakan model cover engine, jadi ada protektor di bagian sini. Nah ini bagus kalau kita sedang trail-trailan jadi lebih aman. Dan revisi pastinya di bagian sini. Nah sama pasti kalau ngeliat sekilas kayaknya sami mawon tapi enggak Cak. Ini beda dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, dan kalau kita perhatikan juga bahkan di area sini juga berubah ya. Jadi di bagian area sini juga berubah, shape-nya dirubah semuanya, detailnya berubah, slotnya berubah. Untuk yang versi special edition warna biru ini kita menemukan komposisi warna orange KLX ya seperti ini. Nah dengan tulisan stroke warna putih dan 150 warna hitam. Lalu di bagian, nah ini dia yang paling menyolok ya. Jadi di bagian area dashboard sama menemukan speedometer yang lebih modern karena tidak lagi menggunakan mode analog akan tetapi sudah full digital. Nah, jadi seperti ini dengan backlight display warna orange. Dan di sini kita lihat ada jam sekarang ya. Dan juga ada bar indikator BBM. Oke. Nah, ini ada odometer trip A, trip B, clock. Udah, itu aja ya. Jadi memang RPM nggak ada, kan tetapi sudah ada bar indikator BBM. Dan di sini ada netral, high beam, low beam. Nah, dan ini motor masih karbu ya. Kalau saya menanya ini ada cuknya. Memang pro kontra ya, tapi karbu ini lebih fleksibel kalau kita pada kondisi di tengah yang agak sulit gitu ya, dimana tidak ada kesiapan dari bengkel-bengkel. Jadi karbu itu lebih fleksibel untuk pengerjaannya kalau ada masalah. Nah, ini ada engine kill ya, starter di sini. Dan ini kontak-kontaknya seperti ini Cak. Ada tulisan Kawasaki, minimalis, yes. Nah untuk detail-detailnya lainnya sama lihat deskripsi yang pasti Cak. Dan ini adalah tutup bensinnya seperti ini. Kita coba buka buat sampean. Nah modelnya kayak gini. Jadi ungkit tidak rilis ya. Jadi dia ungkit. Dan yes. Kita akan coba tutup lagi. Jadi kalau untuk tutup bensinnya ada perubahan Cak. Jadi sini udah ada covernya ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya itu dia hanya ada pinggiran sini, tapi yang sekarang ada covernya plastik. Jadi lebih aman sih. Jadi nggak ada lumpur yang akan masuk ke bagian kuncinya, anak kuncinya sini. Ya kira demikian. Nah ini bagian atas racernya seperti ini Cak. Nah oke. Dan ini bagian engine-nya. Kalau kita perhatikan di bagian sini, yes. Ini adalah sosok yang disebut sebagai special edition generasi terbaru KLX. Yang strippingnya, warnanya, lihat nih Cak. Dan juga ada X di sini, Kawasaki. Lalu di bagian belakangnya sini berubah, sekali lagi berubah, ada revisi, ada stripping minimalis, dan bagian area sini juga berubah Cak. Ini area berubah ini. Jadi sekilas sama tapi nggak sama. Sekilas sama tapi nggak sama. Maksudnya ya berubah lah. Lalu di bagian monosoknya sudah unit track pastinya, dan bagian suspensinya, springnya di clear warna silver. Nah, grey apa silver ini? Antara grey antara silver ya. Steppingnya berbeda.
Kalau kita lihat, ini warna kuningnya, dan ini warna yang birunya, biru hitam. Di sini kan nggak ada tulisan Kawasaki, nggak ada Kang Mas. Oke, nah untuk yang kuning ini sama menemukan tulisan Kawasaki. Nah, oke Kang Mas, Kawasaki. Yes, seperti ini. Dan kalau kita perhatikan shape-nya seperti ini. Nah, sama simpulkan saja. Apakah sesuai dengan selera sampean? Lihat nih perbedaannya di sini ya, mekar gitu. Setelah tulisan X juga. Dan di bagian depan sini juga KLX tulisannya. Cover dari suspensi upside-down bottomnya. Oke, lalu di bagian sampingnya sini warnanya sama, Cak, warna sama. Yang menarik adalah ini warna kuning nih, jadi outstanding ya kelihatannya. Bagian fuel cap dari suspensi upside-down-nya. Untuk adjustment dan sebagainya, ribbon adjuster belum. Jadi memang defaultnya dari pabrikan seharusnya udah enak ya, karena memang suspensinya disuplai oleh Showa kalau nggak salah ya. Dan di bagian sini tulisannya KLX dengan beberapa stripping yang cukup sporty ya, banyak sekali tribal gitu, warnanya abu-abu dan sebagainya. Di bagian sini warna biru, Cak. Nah, kira-kira ngono Kang Mas. Dan engine-nya sama, di clear warna silver, Cak. Warna silver, jadi sama dengan yang tadi ya. Nah, untuk yang versi special, sama harus tahu perbedaannya adalah di bagian suspensinya yang di clear warna gold untuk upside down-nya, lalu juga sudah ada cover di bagian casing-casingnya seperti ini, Cak. Oke, dan juga kalau kita perhatikan di bagian sini ya. Nah, sudah ada yang namanya knuckle guard. Itu yang saya mendapatkan ini, dan lebih sporty aja, lebih gagah sih dari samping sebelah kiri. Ini warna yang kedua, Cak. Jadi kalau kita lihat dari sini Kang Mas. Nah, oke. Kuning, biru, abu-abu. Yes, ini warna yang tadi. Biru ya. Oke. Dan memang semua selera, tapi yang jelas secara spesifikasi saya perhatikan di deskripsi. Karena memang engine-nya masih sama dengan sebelumnya. Kawasaki masih pede karena engine yang dianggap tangguh. Dan ini adalah warna yang spesial ketiga. Gile Kang Mas, warnanya cakep-cakep ya. Tapi nggak tahu WP suka yang biru itu sih. Ini sih cakep juga, ini yang orange. Ini warna orange. Dan orange-nya ini melaburi di bagian depannya full sini. Depannya full sini, lihat. Jadi sekarang tuh yang baru lebih ini ya. Lebih tipis aja ini tuh, ya kan, lampu-lampunya tuh kayak disikat gitu ya, tipis gitu, dipapras bosannya, Cak. Nah, dari belakang seperti ini, samping warna orange, dan kita lihat di sini warna orange pula, ya orange. Lalu di slotnya ini warna hitam. Ya, pinter ya cara ininya membagi warnanya nih. Knuckle guard selalu warna hitam, Cak, selalu warna hitam. Dan nah ini ya kan, jadi warnanya seperti ini, Cak. Nah, warna orange. Dan jika kita lihat di bagian bawah sini, sama akan menemukan warna crankcase yang sama. Yes, jadi 150 Kawasaki. Dan di area sini, nah warnanya adalah warna yang hitam dengan stripping warna hijau, kuning ya, kuning stabilo. Ada Kawasaki tulisannya di bagian sini. Dan di bagian area body-bodinya ini warna abu-abu full, nggak ada tempelan apapun, hanya tulisan 150 warna kuning. Dan inilah special edition yang ketiga. Nah, gitu, Cak. Oke. Ini adalah special edition. Dan yang terakhir adalah yang ini dia. Nah, warna yang hijau. Ini BB akan komparasi nanti, tenang, antara yang lama dan yang baru supaya sampean dapatkan gambaran ya, Cak ya. Kebetulan yang sana yang lama ya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran. Warna hijau ini adalah warna yang pastinya ya memberikan feel Kawasaki banget ya. Hijaunya bukan hijau banget, ini kuning, Cak, sebenarnya. Ini kuning dan ini kuning, full kuning gitu ya. Dan di bagian area headlampnya hitam. Jadi gitu kira-kira. Kuning, hitam.
Dan suspensi Upside-nya Special Edition selalu warnanya adalah warna yang gold. Yes, oke. Dan di bagian sini kita lihat kuning-kuning, kuning 50 KLX. Oke, dan kalau kita perhatikan memang tulisannya ini rame, sekali lagi rame, dan ada 50 di sini. Basicnya sini adalah hitam sebenarnya bagian ini, Cak, tapi dicampur stripping ya, dan bagian bawah sini warnanya adalah hijau stabilo gitu, dan atas sini hijau stabilo. Bagian samping sini hitam black all, tapi ada tulisannya X warna merah. Oke, jadi kira-kira ini untuk yang versi Special Edition. Sekarang kita coba ya lihat untuk yang versi standar. Versi standar. Nah, untuk standar seperti ini, Cak. Ini standar. Standar ini bedanya adalah, oh bukan standar sih, maksudnya yang KLX yang sebutannya apa kita sebutnya ya, yang ya pokoknya bukan yang special lah, yang standarnya. Dan untuk standar memang beda, Cak. Jadi kalau kita lihat dari ininya, Kang Mas, suspensi sudah upside down. Ini harga 36 jutaan ya, ini 39 jutaan yang special edition. Nah, untuk yang standar ini kalau kita lihat suspensinya declare warna silver ya untuk yang upside down-nya. Jadi nggak emas, itu perbedaannya. Jadi WB akan share ke sampean perbedaan satu persatu. Lalu juga kalau untuk ringnya sama, ringnya gede ya. Ringnya 21 inci tapi nggak declare warna hitam. Nah, jadi warnanya warna aluminium gitu, Cak. Oke, dan juga di bagian sini polosan. Garis stripping-strippingnya rame untuk cover dari bottom upside down-nya. Oke. Lalu di bagian sini juga masih belum ada knuckle guard-nya. Nah, kalau ini kan sudah ada knuckle guard nih. Kalau ini nggak ada, Cak. Jadi masih polosan, semuanya masih telanjangan, dan juga untuk racernya juga berbeda. Jadi kalau kita perhatikan, lihat nih, racer di bagian atasnya sini itu juga beda dibandingkan dengan ininya, maksudnya, Cak ya. Dibandingkan dengan yang versi special, di mana racernya agak rendah dan bagian stangnya juga lebih tinggi, dia modelnya sudah rendah dikasih stang yang tinggi. Sementara yang special kan kayak gini, lihat tuh. Nah, ya kan lebih gagah yang special sih. Itu kalau untuk lainnya sama sih, dia sudah menggunakan speedometernya full digital, semuanya berubah, lampu-lampu juga LED, jadi nggak ada yang disunat dari sana, semuanya sama. Lalu juga di sini untuk yang standar itu nggak ada cover untuk plastiknya, termasuk juga minus engine guard. Nah, ini nggak ada di sini, Cak. Engine guard masih harus beli lagi sampean kalau yang beli yang versi standar. Multi BB sih nanggung lah, langsung aja yang special Multi BB. Ya, pelek-peleknya, lihat nih, pelek-peleknya warna biasa, jadi bukan hitam, jadi angkernya angker yang special. Oke, lainnya sama ya, ininya juga sama, tapi untuk yang standar memang lebih minimalis, artinya stripping-strippingnya juga minimalis, nggak banyak berubah, nggak banyak sentuh-sentuhan. Jadi secara, lihat nih kan, cover tadi, Cak, lihat nih. Nah, cover dari sasisnya. Oke. Nah, jadi kayak gini. Yes. Versi yang standar 36 jutaan, dan yang paling bawah adalah versi yang S-nya, Cak. Jadi versi yang rada mungilnya. Nah, untuk yang versi S ini warnanya ada dua, Cak. Jadi warna yang hitam ini, ya, ini S ya, ada tulisan 150S, dan juga warna hijau. Nah, sesuai dengan namanya, karena dia small, maka S itu small aja lah gitu ya artinya. Maka dia untuk peleknya depan juga kecil, Cak. Ringnya itu di sini bukan 21 inci, tapi ring yang versi yang small ini adalah 19 inci. Nah, 19 inci ya. Jadi 2 inci lebih kecil, dan juga peleknya di chrome begitu, Cak, di chrome. Kalau kita lihat di sini juga bedanya. Nah, walaupun dia teleskopik ya, sekali lagi yang versi S itu suspensinya teleskopik, bukan upside down. Harga 32 jutaan yang ini, Cak. Dan dia sudah ada, lihat pelindungnya di sini, ada kayak macam karet untuk melindungi inrutubnya. Dan ini bagian moncong mukanya warna putih ya. Lalu di bagian sini fender-fendernya declare warna hijau. Kalau secara spek mesin sama, nggak ada yang berubah. Bahkan juga motor ini juga sudah dibekali dengan speedometer full digital. Pokoknya semuanya udah berubah, Kang Mas. Ini standarnya sudah full digital semuanya, lampunya juga sudah LED LED. Jadi nggak usah khawatir, lampunya terang banget ya ternyata, mantep ini. Nah, ini bagian lampu dekat, lampu jauhnya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, Kang Mas,
Nah, lampu deketnya itu dia atas, kalau lampu jauh dinyalakan baru yang bawah nyala gitu sistemnya. Oke. Kalau untuk belakang memang masih bolam biasa yang belakangnya, Cak, tapi depan sudah LED. Nah, ini sosok dari belakang. Ini yang small dengan harga 32 jutaan dan ring belakangnya karena disesuai dengan namanya maka cukup kecil, Cak ya. Kalau kita lihat di sini untuk ringnya adalah yang kecil 16 inci ya. Jadi roda belakang 16 inci, yang depan adalah 19 inci. Untuk yang versi S KLX terbaru. Detailnya bedanya sama dari bagian casing-casingnya, bagian headlampnya juga sudah berubah ya. Dan juga dari sisi engine-nya, engine sama ya, maksudnya dari sisi detailnya untuk ini dia tutup dari bensin berubah dan juga bagian jok-joknya berubah, nggak ada sabuk lagi di sini, jadi lebih minimalis dan warnanya adalah warna hijau serta warna hitam di sana. Artinya saat ini Kawasaki ya Indonesia meluncurkan generasi KLX yang terbaru 150S dengan warna hitam silver yang pertama ini ya, dengan ring 19 inci depan, belakang adalah 16 inci ya. Spek mesin masih sama menggunakan karburator, tapi sudah berubah dari sisi banyak hal. Casing berubah, sudah lampu LED ya, dan juga sudah full digital. Untuk speedometernya sudah ada bar indikator bensin. Nah, seperti ini warna hijaunya yang kedua, warna hijau yang keduanya ini ya. Terus ada yang KLX versi di atasnya 36 jutaan, dimana ringnya udah gede, yang hijau ini Cak, ring udah gede. Nah seperti ini, ringnya sudah gede, lalu juga dari sisi upside down-nya ya, suspensi sudah upside down. Oke Cak, dan dari stang-stangnya memang tinggi, tapi yang special edition saya akan mendapatkan pressure yang lebih pendek. Ini covernya ya, nggak ada di sini dan belum knuckle guard, lebih minimalis. Dan yang ketiga adalah yang versi ini. Nah, versi yang special edition yang sudah menggunakan banyak aksesoris dari knuckle guardnya, kemudian juga stripping lebih rame, pewarnaannya, racernya juga lebih tinggi. Lihat nih, lebih sporty dengan warna yang orange, yang biru ya. Dan juga warna yang ini, birunya biru terang Tosca gitu, ini warna yang biru gelap. Nah kira-kira demikian Cak ya, gambaran buat sampean. Jadi kita aja informasi Iwan benar buat sampean semuanya tentang generasi terbaru KLX. Semoga mencerahkan sampean yang saat ini nonton YouTube Iwan Benaran. Dan seperti biasa kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Oh jelali, sampean sholat lima waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.